Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, dengan saya Ningrum. Kali ini Indonesia mengalami kasus korupsi bansos COVID-19. Bagaimana awal mula kasus korupsi bansos COVID-19 yang menjerat Juliari hingga divonis 12 tahun penjara? Mari kita simak pemirsa. Pada tanggal 6 Desember 2020, KPK menetapkan mantan Menteri Sosial Juliari Batubara sebagai tersangka kasus dugaan suap bantuan sosial penanganan pandemi COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek tahun 2020. Penetapan tersangka ini Juliari saat itu merupakan tindak lanjut atas operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK pada hari Jumat tanggal 5 Desember 2020. Usai ditetapkan sebagai tersangka, pada malam harinya Juliari menyerahkan diri ke KPK. Selain Juliari, KPK juga menetapkan Matius Djoko Santoso, Adi Wahyono, Ardian Aim, dan Hari Sibaduke sebagai tersangka selalu pemberi suap. Menurut KPK, kasus ini bermula dari adanya program pengadaan bansos penanganan COVID-19 berupa paket sembako di Kemensos tahun 2020 dengan nilai sekitar 5,9 triliun dengan total 272 kontrak dan dilaksanakan dengan 2 periode. Juliari sebagai Menteri Sosial saat itu menunjuk Matius dan Adi sebagai pejabat pembuat komitmen atau PPK dalam pelaksanaan proyek tersebut dengan cara penunjukan langsung pada rekanan dan juga disepakati ditetapkan adanya fee dari tiap-tiap paket pekerjaan yang harus disetorkan pada rekanan kepada Kemensos melalui Matius. Untuk setiap paket bansos, fee yang disepakati oleh Matius dan Adi sebesar 10.000 per paket sembako dari nilai 300.000 per paket bansos. Pada Mei sampai November 2020, Matius dan Adi membuat kontrak pekerjaan dengan beberapa supplier sebagai rekanan yang diantaranya adalah Ardian Aim dan Hari Sibaduke dan juga PT RPI yang diduga milik Matius. Penunjukan PT RPI sebagai salah satu rekanan tersebut diduga diketahui Juliari dan disetujui oleh Adi. Pada pelaksanaan paket bansos sembako periode pertama diduga diterima fee senilai 12 miliar yang pembagiannya diberikan secara tunai oleh Matius kepada Juliari melalui Adi. Dari jumlah itu diduga total suap yang diterima oleh Juliari Batubara sebesar 8,2 miliar. Uang tersebut selanjutnya dikelola oleh Eko dan CVN selaku orang kepercayaan Juliari untuk digunakan membayar berbagai keperluan pribadi. Kemudian pada periode kedua pelaksanaan paket bansos sembako terkumpul uang fee dari bulan Oktober sampai bulan Desember 2020 sekitar 8,8 miliar. Sehingga total uang suap yang diterima oleh Juliari menurut KPK adalah sebesar 17 miliar. Sehingga uang tersebut diduga digunakan oleh Juliari untuk keperluan pribadi. Atas perbuatannya itu, Juliari disangkakan melanggar pasal 12 huruf A atau pasal 12 huruf B atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi pasal ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Cara mengatasi masalah ini yaitu pertama adalah dengan melakukan sinkronisasi dan pemandanan data dengan nomor induk kependudukan atau NIK di Kementerian Dalam Negeri. Hal ini dilakukan untuk memastikan ketepatan sasaran penyaluran bansos. Langkah kedua yaitu dengan memperbaiki mekanismenya dalam penyaluran bantuan sosial yang existing, yakni program Keluarga Harapan atau PKH, bantuan pangan non-tunai atau BPNT, kartu sembako, dan bantuan sosial tunai atau BST. Disalurkan melalui mekanisme non-tunai yakni PKH dan BNPT atau kartu sembako penyaluran bantuan melalui himpunan bank milik negara atau Himbara langsung ke kartu keluarga sejahtera atau KKS yang berada di tangan penerima manfaat. Untuk BST penyaluran dilakukan melalui PT Pos Indonesia. Langkah ketiga adalah dengan melibatkan dukungan teknologi berbasis digital. Kemensos telah berkoordinasi dengan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, dan Finance Indonesia untuk menyiapkan aplikasi yang meningkatkan layanan kepada penerima manfaat sekaligus menjadi
kontrol efektif dalam penggunaan bantuan sosial. Sekian dari saya, terima kasih.